Tuan Fakih, umur 47 tahun dengan diagnosa medis asma bronkial, keadaan umum lemah, komposmetis, pucat, anemis, tekanan darah 100/60, nadi 80 kali per menit, RR 25 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, keluhan nyeri dada dan sesak nafas, diagnosa keperawatan pola nafas tidak efektif, berhubungan dengan nyeri, rencana yang akan dilakukan memeriksa TTV dan pemberian oksigen. Anak selfie umur 12 tahun dengan diagnosa medis diare, keadaan umum lemah, pucat, anemis, tekanan darah 110/70, nadi 80 kali per menit, RR 20 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, keluhan nyeri abdomen, diagnosa keperawatan, defisit volume cairan pada kehilangan volume cairan secara aktif, rencana yang sudah dilakukan monitor tanda-tanda vital dan nutrisi. Rencana yang belum dilakukan adalah pemberian cairan IV. Pada sebuah rumah sakit, di Nurse Station Karu, Tim 1, Tim 2, PA, Tim 1, dan Tim 2 pada pukul 7 pagi mengadakan pre-conference. Pada conference atau timbang terima telah dilaksanakan selanjutnya Tim 1, PA menuju ruang keperawatan Tuan Fakih untuk melanjutkan asuhan keperawatan yang belum dilakukan pada shift sebelumnya. Dari tim 1 dengan Tuan Fakih dengan diagnosa medis asma, sedangkan diagnosa keperawatan adalah pola nafas tidak efektif, berhubungan dengan nyeri, Tuan Fakih mengeluh sesak nafas dan nyeri dada. Dari tim 2 dengan pasien anak selfie dengan diagnosa medis diare, sedangkan diagnosis keperawatan adalah defisit volume cairan berhubungan dengan kehilangan volume cairan. Pasien mengeluh badannya lemas dan nyeri abdomen. Pasien sudah diperiksa TTV-nya. Rencana asuhan keperawatan yang akan dilakukan selanjutnya adalah memberikan cairan IV atau infus. Setelah selesai pre-conference, Ketua Tim 1 beserta PA mengkaji pasien Tuan Fakih dengan diagnosa keperawatan pada nafas tidak efektif berhubungan dengan nyeri. Perawat akan memeriksa tanda-tanda vital. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Sus. Selamat pagi, Bu. Masih ingat dengan saya? Saya Raja Saibatul, biasa dipanggil Rajasa, Ketua Tim Asuhan Keperawatan yang merawat Ibu sampai Ibu pulang besok. Baik, Ibu Nopi, hari ini saya bersama perawat Nukif akan memeriksa tanda-tanda vital Ibu untuk mengetahui kondisi Ibu saat ini. Silakan, Suster Nukif. Baik, Sus. Baik, Pak. Perkenalkan, saya perawat Nukif yang bertugas merawat Ibu pada hari ini sampai Ibu pulang. Seperti yang sudah disampaikan oleh perawat Rajasa, saya akan memeriksa tanda-tanda vital Ibu. Caranya nanti saya akan memeriksa tekanan denyut nadi, pernafasan, dan suhu tubuh. Tempatnya di sini, waktunya cuma 10 menit. Apakah Ibu sudah siap? Kita mulai saja ya, Bu. Baik, Sus. PA melakukan tindakan pemeriksaan tanda-tanda vital pada pasien. PA melakukan kesalahan dalam melakukan pemeriksaan tekanan darah. Katim mengarahkan. Perawat Rajasa, mohon maaf, saya belum bisa menemukan nadinya. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Bu. Saya sudah selesai memberikan tanda vital. Bagaimana perasaan Ibu? Baik, nanti saya akan ke sini lagi untuk memeriksa oksigen supaya pernafasan Bapak lebih lancar.
Tepatnya di sini waktunya nanti sekitar 10 menit. Selamat beristirahat, Bu. Di saat tim 1 melakukan pemberian oksigen pada pasien Fakih, begitu pula dengan tim 2 juga melakukan asuhan keperawatan pada anak Selvi, yaitu memberikan cairan IV. Pak Karu, saya ingin melaporkan keadaan Ibu Novi. Kondisi beliau saat ini masih lemah. Di TV sudah diperiksa dengan tekanan darah 120/80. Nadi pernafasan 80 dan suhu 36. Rencana selanjutnya adalah pemberian oksigen yaitu pada pukul 10 nanti. Ibu Novi, namun saat ini ada rapat dosen di Stikes Kusuma. Saya meminta bantuan Bapak sebagai Karu untuk menemani dan mengawasi PA Tim 1 dalam pemberian oksigen. Terima kasih atas laporannya. Saya nanti akan mendampingi PA Tim 1 dalam memberikan oksigen pasien Tim 1. Terima kasih Pak atas izin dan kerjasamanya. Assalamualaikum. Setelah beberapa menit, kemudian Katim 2 dan perawatnya datang. Karu beserta perawat Tim 1 melakukan conference. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua tim yang telah melakukan ASKEP dengan baik. Selanjutnya, untuk Tim 1 dari hasil laporan Ketua Tim 1, rencana tindakan selanjutnya untuk untuk Nyonya Nopi adalah pemberian oksigen. Berhubung Katim 1 saat ini ada rapat, jadi tugasnya. Selanjutnya, bagaimana laporan? Silahkan Katim 2. Baik, Pak. Pada pasien Anda Selvi dengan diagnosa keperawatan defisit volume cairan berhubungan kehilangan volume cairan aktif, telah dilakukan tindakan pemasangan infus. Rencana ASKEP selanjutnya adalah pemeriksaan TTP pada anak Selvi. Terima kasih atas laporannya. Selanjutnya, silahkan melanjutkan aktivitas selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setelah itu, Karu dan perawat Tim 1 segera menuju pasien untuk pemberian oksigen yang sudah direncanakan oleh Katim 1. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masih ingat dengan saya, Bu? Saya perawat Rajasa sebagai kepala ruangan yang saat ini menggantikan Katim Niken yang akan merawat Ibu hari ini. Saat ini saya dan perawat Nukif akan melakukan asuhan keperawatan, yaitu pemberian oksigen yang akan dilaksanakan oleh perawat Nukif. Silakan perawat Nukif. Baik, Pak. Selamat pagi. Perkenalkan, saya perawat Nukif yang akan merawat Ibu. Hari ini sampai besok Ibu pulang. Saat ini seperti yang telah disimpulkan oleh perawat Rajasa, saya akan memberikan oksigen pada Ibu supaya Ibu pernafasannya lebih lancar. Tepatnya di sini waktunya sekitar 7 menit. Apakah Ibu sudah siap? Siap, Sus. Perawat memberikan oksigen pada pasien, di sisi lain tim 2 memeriksa tanda-tanda vital pada anak Selvi. Namun Katim tidak mendampingi perawat sehingga perawat mengalami kesulitan dan kesalahan sehingga pasien mengalami infeksi. Saya sudah selesai memberikan oksigen. Bagaimana perasaan Ibu? Nanti saya akan kembali lagi untuk injeksi, tempatnya di sini waktunya 7 menit. Selamat istirahat. Assalamualaikum. Waktu sudah menunjukkan pukul 3. Karu dan tim 2 melakukan post conference.
Tim menyampaikan ASGAP yang telah dilaksanakan dan ASGAP yang belum dilaksanakan. Selain itu, Karu mengevaluasi kinerja tim. Baik Ibu, di sini saya akan menyampaikan beberapa hal, yaitu yang pertama, Ibu harus menjaga aktivitas supaya tidak terlalu capek. Yang kedua, jaga pola makan, hindari makan pantangan. Yang ketiga, jangan menghentikan terapi obat tanpa konsultasi dengan dokter. Yang keempat, minum obat secara teratur. Dan yang kelima, apabila Ibu masih merasakan keluhan ini atau timbul keluhan lain selama berada di rumah, Ibu dan keluarga harus segera datang untuk mengkonsulkan penyakit Ibu, bisa ke layanan kesehatan terdekat. Bagaimana Ibu? Apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada. Baik, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, coba Ibu ulangi lagi hal-hal yang harus Ibu perhatikan setelah kepulangan. Pasien menyampaikan kembali materi yang telah dianjurkan dengan baik. Bagus sekali Ibu. Saya kira Ibu cukup paham dengan apa yang saya sampaikan. Terima kasih atas kerjasamanya. Iya, sama-sama. Baik Ibu Nopi, saya kira semua sudah disampaikan dan Ibu sudah paham. Sekarang Ibu dan keluarga diperbolehkan untuk bersiap-siap pulang. Dan kami mohon maaf apabila selama perawatan Ibu di sini ada yang kurang. Semoga Ibu sehat selalu. Iya Pak, tidak apa-apa. Terima kasih banyak. Iya Bu, sama-sama. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Kemudian Karu dan tim kembali ke ruangan. Terima kasih atas kerjasamanya rekan-rekan semua. Saya kira untuk kegiatan discharge planning untuk tim 1 pada siang hari ini cukup bagus. Namun saya harap untuk kedepannya lebih ditingkatkan lagi untuk kenyamanan dan kepuasan pasien dan keluarga. Saat rapat belum selesai, tiba-tiba orang tua pasien datang ke ruangan dengan emosi. Permisi Pak, maaf, saya mau minta pertanggungjawaban atas tindakan perawat Nuki. Pertanggungjawaban apa ya, Pak? Tadi setelah dilakukan tindakan oleh perawat, anak saya menjadi infeksi. Saya tidak tahu apa yang telah dilakukan perawat, sehingga saya menjadi seperti ini. Pokoknya saya Baiklah, Bapak, mungkin ini merupakan kesalahan yang telah dilakukan pihak kami. Kami memohon maaf akan bertanggung jawab atas perbuatan yang terjadi pada anak Bapak. baik, saya berada di rumah sakit dan akan bertanggung jawab atas kesembuhan anak saya sepenuhnya. Rekan-rekan semua, mari kita mulai melanjutkan rapat dan mengevaluasi tindakan yang telah dilakukan perawat dan sekalian membahas permasalahan yang baru saja terjadi. Setelah perawat Nukif menceritakan kronologis kejadian, maka Karu mengadakan rapat dengan Katim dan perawat Nukif. Karu mengevaluasi.